Oke, teman-teman mahasiswa yang semoga sehat-sehat saja. Di praktek kali ini akan kita bahas terkait dengan kas kecil atau pembentukan dana kas kecil. Kalau kita melihat dari kasus yang ada di layar ini ya, dari data yang ada bahwa perusahaan atau dana yang dibentuk oleh kasir perusahaan itu menggunakan sistem dana tetap, di mana dana yang dibentuk itu sebesar 1 juta, di pembentukannya itu setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Ya, tanggal 20. Nah, di sini ada data-data yang terkait dengan kas yang ada di perusahaan ketika akan melakukan pembentukan. Nah, diperoleh data keuangan sebesar Rp1.850.100 ya, ini terdiri dari uang tunai dan uang logam yang ada di brankas perusahaan ya ketika cek oknam. Lalu dari uang sekian itu termasuk di dalamnya adalah pelunasan piutang dari pelanggan yang belum tercatat ya, yang belum tercatat sebesar 1.500.000. Nah, berikut ini ada data-data terkait dengan bukti transaksi pengeluaran dari kas kecil ya, pengeluaran dari kas kecil. Misalnya tanggal 21 Desember ada nota pembelian kertas sebesar 40.000, kemudian ada nota pembelian alat tulis 15.000. Nah, dari data-data ini nantinya sebagai bukti transaksi untuk apa? Melakukan pengusutan atas penggunaan dana kas kecil. Nah, menurut ketentuan bahwa ketika selisih kas kecil itu tidak lebih dari 2% dari total pembentukan, ya dianggap wajar-wajar saja, tidak perlu dilakukan pengusutan. Nah, bukti-bukti transaksi ini berupa nota, kwitansi, nota bon gaji karyawan, dan kwitansi pembelian perangko ya, sehingga apa? Secara akuntansi nanti harus Anda masukkan ke dalam rekening-rekening yang secara pencatatan ya disesuaikan dengan pos-pos yang ada di dalam akuntansi. Misalnya biaya pemeliharaan alat kantor, biaya reparasi pemeliharaan alat kendaraan, piutang karyawan, biaya rumah tangga, biaya listrik dan air. Nah, misalnya di sini ditemukan adanya nota pembelian bensin. Nah, itu nanti masuk pos yang mana? Nah, itu harus Anda sesuaikan. Nah, ketika data-data itu menjadi sebuah data untuk melakukan pengusutan terkait dengan kas kecil, nah, maka akan tersaji di dalam lembar jawab, lembar yang sudah kami sediakan di sini ya. Ketika bukti-bukti transaksi terjadi di mana ada yang tertera di dalam layar ini. Nah, tadi sudah diminta di dalam instruksi bahwa apa? Pos-pos yang ada di dalam bukti transaksi itu Anda sesuaikan dengan pencatatan yang relevan, misalnya biaya perlengkapan kantor, termasuk misalnya nota pembelian kertas, nota pembelian alat tulis, itu masuk ke dalam biaya apa. Nah, itu harus Anda sesuaikan sesuai dengan pos-pos yang relevan nantinya. Nah, ketika terjadi selisih di mana selisihnya tidak melebihi dari dana yang dibentuk ya, dianggap wajar-wajar saja. Nah, di sini secara penyelesaian sudah kami buat ya di dalam Excel. Di sini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ketika kita tatap muka. Untuk itu kas kecil saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.